yoksa? Kösem. Raja menjawab, Kosem, aku tidak datang kemari karena hal ini. Aku tidak meragukanmu. Itu tidak akan mungkin. Aku tahu, aku tidak akan pernah percaya akan hal itu. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Dia akan menjadi ibu dari anakku. Aku tidak berharap kamu menjadi temannya. Tapi aku juga tidak ingin kamu menjadi musuhnya. Aku tidak ingin kejadian yang tidak menyenangkan terjadi di kemudian hari. Setelah mengatakan itu, Raja pun lalu pergi. Allah'ım! Kosem datang ke ruangan Bulbul. Bulbul yang masih setengah sadar terkejut dan bertanya, siapa kamu? Apakah kamu seorang malaikat? Kosem pun berkata, ini aku Bulbul. Bulbul pun berkata, Kosem Hatun, apa yang kamu lakukan di tengah malam begini? Kösem Hatun. Kosem pun menjawab, kamu tahu sangat baik mengapa aku di sini Bulbul. Safiye Sultan telah memainkan trik padaku. Kamu adalah orang yang baik dan menyayangiku. Jadi tolong beritahukan aku di mana ayahku. Söyle babam nerede? Bulbul menjawab, aku tidak tahu. Kosem berkata, jangan menjadi bagian dari kejahatan ini. Jangan membuatku menjadi musuhmu. Bulbul menjawab, aku benar-benar tidak tahu Kosem Hatun. Safiye Sultan menjauhkanku. Kosem pun berkata, apakah karena dia tahu kamu menyukaiku? Bulbul berkata, kamu sangat keras kepala. Kamu tidak pernah menurut. Beritahukan padaku mengapa kamu peduli pada Handan Sultan. Kosem menjawab, ini bukan tentang Handan Sultan. Aku tidak pernah membungkuk pada siapapun, dan aku tidak akan melakukannya. Eymen. Kösem Hatun seni çağırıyor. Selir yang biasanya bersama Kosem memanggil Janet. Janet pun berkata, lihatlah dia sekarang. Dia memanggilku untuk kehadapannya. Aku tidak akan pergi kemanapun. Dia bisa datang padaku dan bicara denganku sendiri. Selir itu pun berkata, ini sangat penting. Ini tentang ayahnya. Akhirnya Janet pun mau menemui Kosem. Nasılsın sultanım? Di hadapan Kosem, Janet pun menunduk dan memberikan salam seakan seperti Kosem adalah seorang sultana. Selir tadi pun pergi dan menutup pintunya. Janet yang melihat hal itu lalu bertanya, apa yang terjadi di sini? Apa yang ingin kamu lakukan? Kosem pun menjawab, jangan takut Janet Kalfa. Aku berjanji jika kamu memberitahukanku di mana ayahku, maka kamu akan keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Janet pun bertanya, aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan jika aku tidak memberitahukanmu. Janet pun mengeluarkan belatinya. Namun dari belakang, Golge segera mendekapnya. Janet berkata, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu ingin membunuhku? Kosem pun lalu membuka botol kecil dan berkata, aku hanya bertanya sekali Janet Kalfa, di mana ayahku? Kosem pun ingin meminumkan isi botol itu kepada Janet. Aduh ramenya lah orang di rumah ini gak bisa rekaman. Ributnya. Harus ekstra sabar nih rekaman kayak gini. Karena takut nyawanya melayang, Janet pun akhirnya berkata, aku akan mengatakannya, lepaskan aku. Mereka menyembunyikan ayahmu di gudang bawah tanah di Incherley. Namun meskipun Kosem telah mendengar pengakuan dari Janet, ia tetap menuangkan isi botol itu ke dalam mulut Janet. Janet pun ingin memuntahkannya. Janet berkata, apakah kamu sudah gila? Mengapa kamu meracuniku? Kosem pun menjawab, itu bukan racun, itu adalah air. Apakah aku pernah melakukannya? Di harem, para selir pun berkumpul. Mereka menanyakan kabar tentang Rasa. Kami mengira kamu keguguran. Apakah kamu baik-baik saja? Mahfiruse pun berkata, aku bukan Rasa. Namaku adalah Mahfiruse. Mahfiruze. Kamu akan memanggilku Mahfiruse. Aku melindungi pangeran dari bandit. Aku juga akan melindungi bayiku dari Kosem. Koruyamayacağım. Kösem mi? Selir yang lain lalu berkata, Kosem? Mahfiruse pun menjawab, siapa lagi yang akan melakukannya? Dia iri dengan kebahagiaanku.
Dia mau aku keguguran. Dia harusnya berdoa karena aku tidak bisa membuktikannya. Yoksa canını alır hünkârım. Atau kalau tidak, raja akan mengambil hidupnya. Seorang selir lain pun berkata, Mümkün değil. Yalan. tidak mungkin Kosem melakukannya, karena dia melindungi kami semua. Kösem Hatun yapmaz öyle şey. Selir yang lain lagi berkata, kami telah berhutang hidup kami pada Kosem. Ona borçluyuz. Uyanın artık. Mahfiruse pun berkata, sadarlah gadis, era Kosem telah berakhir, bahkan sebelum dimulai. Sekarang adalah eraku, Mahfiruse Sultan. Mahfiruze Sultan. Selir lain berkata, baiklah, tapi raja bersama Kosem tiap malam, bahkan membangun ruangan untuk Kosem Hatun, di mana ruangan itu penuh dengan perhiasan dan pakaian. Kıyafetlerle doluymuş. Mahfiruse pun bertanya, di mana ruangan itu? Oğlum. Terlihat kini Kosem terburu-buru pergi, dan hal itu dilihat oleh Mahfiruse. Mahfiruse nampaknya ingin pergi ke ruangan Kosem yang dibangun oleh raja. Mahfiruse lalu masuk ke ruangan Kosem. Saat ia berada di dalam, ia pun melihat Janet yang disekap di sana. Cennet kal. Sementara, Kosem pun tiba di ruangan bawah tanah Incerli. Baba. Anastasia. Ia melihat ayahnya di sana. Mereka pun segera pergi dari sana. Kego baba. Kemen amulis. Kösem Hatun acele et. Gölge. Namun sayangnya, Golge dipukul oleh penjaga. Rupanya, Safie telah tiba di sana. Anladığımız kadarıyla sen Safie berkata, kamu pikir kami sedang bermain game? Ayah Kosem pun berkata, Anastasia, jangan pernah menyerah. Aku telah melihatmu. Ini sudah cukup untukku. Anastasia, bu bana yeter. Kosem yang melihat ayahnya akan dibunuh, ia pun berkata, baiklah Sultana, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Biarkan ayahku pergi. Bırakın babamı. Safia lalu berkata, baiklah, ini adalah kesempatan terakhirmu. Kamu akan memberitahukan segalanya. Jika kamu melakukan kecurangan, maka kami tidak akan memaafkanmu. affetmeyiz.